Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjabarkan tentang pengetahuan dasar korespondensi. Yang pertama yakni pengertian dan fungsi surat. Surat adalah sarana komunikasi tertulis antara satu pihak dengan pihat lain yang saling berkepentingan. Surat juga dapat didefinisikan sebagai kertas bertulis yang memuat suatu bahan komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang atau pihak yang lain, baik atas nama pribadi maupun suatu organisasi atau instansi. Fungsi surat yakni yang pertama sebagai alat komunikasi tertulis, yang kedua sebagai alat bukti otentik, yang ketiga sebagai alat bukti historis, yang keempat sebagai pedoman, yang kelima sebagai sarana pemberitahuan, yang keenam sebagai permintaan, dan yang terakhir sebagai alat pengingat. Selanjutnya, penggolongan surat berdasarkan maksud dan tujuan penulisan. Yang pertama surat pemberitahuan, yang kedua surat urusan, ketiga surat keterangan, keempat surat tugas, kelima surat permintaan penawaran, keenam surat penawaran, ketujuh surat pesanan, kedelapan surat klaim, kesembilan surat tagihan. Selanjutnya berdasarkan wujud surat. Yang pertama kartu pos, yang kedua warkat pos, yang ketiga surat bersampul, keempat nota atau memo, kelima wesel, keenam telek, ketujuh telegram. Selanjutnya isi surat. Berdasarkan isi surat, yang pertama surat bisnis, yang kedua surat dinas, yang ketiga surat pribadi. Berdasarkan sasaran yang dituju atau jumlah penerima. Yang pertama surat biasa, yang kedua surat edaran, yang ketiga surat pengumuman. Selanjutnya berdasarkan urgensi atau derajat penyelesaian. Yang pertama surat biasa, yang kedua surat segera, yang ketiga surat penting. Selanjutnya berdasarkan tata aliran surat. Yang pertama surat masuk, yang kedua surat keluar. Selanjutnya berdasarkan keamanan isinya. Yang pertama surat sangat rahasia, yang kedua surat rahasia, yang ketiga konfidensial, yang keempat surat biasa. Berikutnya berdasarkan cara penyampaian atau pengiriman. Yang pertama surat pos, yang kedua telegram, yang ketiga faksimiles, yang keempat email, dan yang terakhir berdasarkan jangkauan penggunaannya. Yang pertama surat intern, yang kedua surat ekstern. Kriteria surat yang baik. Yang pertama, surat ditulis dalam bentuk yang menarik. Yang kedua, surat mempunyai maksud dan tujuan. Yang ketiga, surat ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Pakailah bahasa yang baik dan benar, baik susunan kata, kalimat, alenianya tidak bertele-tele dan jelas. Yang keempat, surat disusun secara singkat tetapi padat dan jelas. Yang kelima, hindarilah penggunaan kata atau kalimat yang dipandang tidak perlu dan membingungkan pihak penerima. Yang keenam, mengikuti aturan penulisan yang baik dan benar. Yang ketujuh, menggunakan pola surat yang benar. Dan yang kedelapan, pesan disampaikan benar, tepat, jelas, dan sopan. Dan yang terakhir, tampilan rapi, bersih, terhindar dari coretan atau hapusan yang tidak perlu. Kemudian perlengkapan surat. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu jenis kertas surat, seperti kertas HVS, kertas buram, kertas tipis, union-skin paper, thermal paper, kertas tulis bergaris, kertas surat di kantor pos seperti kartu pos, barcode pos, wesel pos, dan kartu C7. Kemudian ukuran kertas surat seperti yang terlihat pada gambar, seperti folio, quarto, double folio, A10, A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Kemudian sampul surat yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan ukuran kertas yang dipakai seperti sampul persegi 4, sampul persegi panjang, dan sampul berjendela. Kemudian berdasarkan wujud sampul surat seperti sampul banker, sampul pocket, sampul berjendela, dan aperture envelopes. Dan yang terakhir yaitu lipatan surat seperti lipatan baku rendah, lipatan akordion rendah, lipatan akordion, lipatan ganda sejajar, lipatan tunggal, lipatan model Prancis, dan lipatan model barong. Sekian penjabaran mengenai pengetahuan dasar korespondensi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.